dipahami seperti slide yang sudah saya bagikan, yaitu kalkulus minggu 11 visualisasi turunan fungsi ya. Jadi kita paralel aja di sini karena yang pertama materinya sudah sebelumnya sudah kita bahas, yang kedua kita bisa menginterpretasikan atau memvisualisasikan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melihat ataupun memahami bagaimana visualisasi turunan daripada turunan fungsi pertama dan turunan fungsi kedua begitu ya. Jadi ada kemampuan hitung di situ, ada kemampuan interpretasi ya atau memahami daripada visualnya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai persamaan garis singgung dan garis normal, yaitu garis singgung dan garis normal. Di sini kata kuncinya adalah garis singgung itu adalah turunan pertama, begitu, gradiennya, begitu ya. Bukan persamaan garisnya, tapi kemiringannya atau gradiennya atau M-nya, begitu ya. Kalau kita tulis secara sederhana, turunan pertama itu adalah gradien dari M sama dengan F aksen X. Itu ya gradien garis singgung. Nah, sedangkan garis normal adalah garis normal itu tegak lurus dengan gradien garis singgung atau ditulis dengan MGS dikali MGN begitu sama dengan min 1. Ini artinya tegak lurus atau bahasa lainnya boleh juga MGS sama dengan min 1 per MGN. Nah, ini kelihatan bahwa maksudnya adalah ini saling berlawanan. Di sini positif, di sini negatif, saling berlawanan dan saling berkebalikan. MGS 1 per MGN. Jadi begitu. Garis singgung dan garis normal nilainya saling berlawanan dan saling berkebalikan. Ya. Kalau secara visual saling tolak belakang. Begitu. Nanti kita lihat secara grafik ya. Nah, berikut inilah persamaan untuk mendapatkan persamaan garisnya, kemudian persamaan garis singgung begitu, persamaan garis normal juga dengan cara yang sama, yaitu Y kurang Y1 atau Y kurang Y0, M, X kurang X0. Nah, yang membedakan hanya adalah pada gradiennya. Kalau garis singgung gradiennya M, kalau garis normal berlawanan dan berkebalikan ya. Gitu. Nah, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal fungsi berikut ini. Nah, saya mulai pada slide yang saya berikan, yang saya buat ya. Saya mulai dari contoh yang ini, ya. Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 6. Jadi, saya buka slide-nya. Nah, jadi Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 6 di titik 2,6. Jadi teman-teman bisa melihat kurvanya di sini, ya. Kemudian di titik 2 persamaan garis singgung di titik 2,6. Jadi kita punya titik X di sini 2, ya, yang bagian kanan kiri, ya ini titik X-nya sama dengan 2 dan titik 6 berada di sini. Jadi kita fokus pada titik 2,6 ini, persamaan garis singgung dan garis normalnya. Dan termasuk juga turunannya. Jadi kalau ada turunan itu kan ada di sepanjang titik ini, atau kemiringan garis singgung ada di sepanjang titik, tapi kita fokus pada titik yang dimaksud yaitu 2,6. Jadi di titik 2,6 yaitu titik yang ini. Gitu ya. Nah, kemudian, bisa dilihat di sini, di titik 2,6, secara visualnya terlebih dahulu, di titik 2,6 di sini, ada persamaan garis singgung, ya ini yang saya tandai, ya. Yaitu kalau kita lihat sekilas mata bahwa atau secara grafik bahwa dia dari kiri ke kanan menanjak ya. Dia pasti menunjukkan bahwa f aksennya sama dengan 0. F aksennya lebih dari 0 ya.
Sedangkan PGN atau persamaan garis normal dari kiri ke kanannya ini menurun, ya. Pasti dari nilainya itu adalah f aksen kurang dari 0, begitu ya, atau negatif. Tadi kita tahu PGS dan PGN saling tegak lurus ya, seperti ini. Saling tegak lurusnya, kemudian nilai gradiennya yaitu eh, berlawanan 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 tanda dan berkebalikan, begitu ya. Nah, kita lihat. Nah, eh, sebelumnya tadi fungsinya adalah di sini Y sama dengan S pangkat 3 kurang 2S kuadrat. Kalau kita turunkan satu kali, tentu nilainya adalah 3S kuadrat kurang 4X ya, nilai turunan pertamanya. Nah, ini 3X kuadrat kurang 4X. Kemudian disubstitusi nilai X dan Y-nya. Tapi fungsinya di sini kan hanya ada, turunannya itu hanya nilai variabel X saja. Jadi X saja yang disubstitusi, yaitu 2. 3 kali 2 kuadrat kurang 4 kali 2. 2 kuadrat 4 kali 3 12, kurang 4 kali 2 8, hasilnya sama dengan 4. Nah, ini nilai 4 inilah yang mewakili daripada gradien atau kemiringan daripada garis singgung. Jadi baru kemiringannya saja, baru kemudian dibuatlah persamaan garisnya, persamaan garis singgungnya yang di bawah ini, yaitu Y kurang 6 sama dengan 4X dikurangi 2. Ya, Y kurang Y0, M, X dikurangi X0 ya. Jadi ini Y kurang Y0, titik Y-nya ini, titik di sini ya, yaitu sama dengan M itu gradiennya di sini, kali X kurang X0. Begitu juga. Dengan cara yang sama, sebelum kita mensederhanakan sebenarnya, tadi kita bisa membuat persamaan sama, yaitu Y kurang 6, 4-nya diganti menjadi min 1/4 berlawanan dan eh, berkebalikan ya, sama dengan X dikurangi 2 ya. Ini sudah disederhanakan, hasilnya adalah Y sama dengan min 1/4 X tambah 13/2. Nah, di sini terlihat bahwa PGN-nya di sini kalau kita ambil gradiennya saja, yaitu min 1/4, yaitu dia menurun dari kiri ke kanannya, gitu ya. Kemudian, contoh yang kedua tadi ini contoh yang pertama saya rasa clear ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Contoh yang pertama tadi ini turunannya juga seperti ini sudah turunan biasa ini ya, fungsi polinomnya pangkat. Kemudian tadi eh, garis garis singgungnya di sini. Nah, dengan cara yang sama, sebelum kita menyederhanakan, boleh kita menuliskan persamaan garis normal, karena di sini tuh sama ya, garis singgung dan garis normal, yang membedakan adalah M ya, yaitu gradiennya berlawanan dan berkebalikan, begitu ya. Baru kemudian bisa kita sederhanakan kedua-duanya, atau kita mau tulis secara langsung juga boleh ya. Y kurang Y1 M X kurang X1 sederhanakan. Yang kedua, Y kurang Y1 M-nya yaitu berlawanan berkebalikan, X dikurangi X1 gitu. Nah, X1 Y1 yang ini, atau S0 Y0 boleh. Nah, kemudian tadi yang kedua yang ini ya. Nah, ini S kuadrat Y kuadrat kurang XY kurang 6 sama dengan 0 di titik X sama dengan 1. Nah, di sini baru X-nya saja diinfokan sama dengan 1, dan Y-nya belum ada di sini. Sedangkan yang di atas tadi contohnya sudah ada X dan Y. Nah, maka kita punya eh, apa namanya? Kita punya alternatif untuk mengetahui nilai Y-nya berapa, begitu ya. Nah, maka kita input nilai X sama dengan 1 ke dalam persamaan. Jadi 1 kuadrat Y kuadrat kurang 1 kali Y kurang 6 sama dengan 0. Jadilah persamaan seperti ini. Y kuadrat kurang Y kurang 6 sama dengan 0. Y kurang 3 tambah Y tambah 2 sama dengan 0 difaktorkan. Dapatlah Y sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Titiknya yaitu 1,3 dan 1, min 2. Karena tadi diketahui titik X-nya sama dengan 1. Berarti Y-nya 3, berarti 1,3. Y-nya min 2, berarti 1, min 2. Nah,
Kemudian kita bisa lihat di kurvanya tadi 1,3 dan 1 min 2. Nah, ini persamaan kurvanya X kuadrat Y kuadrat kurang XY kurang 6 sama dengan 0. Tadi di titik X sama dengan 1, maksudnya adalah di titik ini. Baru X sama dengan satunya ini, belum mengenai kurva ya. Yang dimaksud titik pada kurva itu adalah 1,3 yang ini yang saya warnai hijau tadi, dan 1,-2 yang didapatkan dari substitusi tadi, yaitu 1,-2. Nah, yang kemudian setelah titik ini diketahui, maka pertanyaannya tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Ya, berarti balik lagi untuk membuat garis, kita membutuhkan yang pertama gradien, kemiringannya, kemudian kita memerlukan dua titik ya. Nah, ini ada dua titik, Pak. Ditarik garis ya, salah ya. Kalau garis ini dari dua titik ini ditarik garis, ini bukan garis singgung, tapi ini garis potong gitu ya. Tapi yang namanya garis singgung adalah pada kurva hanya satu titik, begitu kan? Eh, Mengenai kurva hanya pada satu titik dan dia menyinggung kurva. Jadi persamaan garis singgung ada satu titik di sini, sudah jelas titiknya 1,3. Gradiennya, kemiringannya didapatkan dari turunan fungsi. Di titik yang kedua ini juga sama, yaitu sudah ada titiknya 1,-2, kemiringannya tinggal dihitung dari gradien fungsinya, begitu ya. Nah, kemudian di fungsi tadi yang yaitu X kuadrat Y kuadrat kurang XY kurang 6 sama dengan 0, kita tahu ini modelnya lebih mudah untuk diselesaikan secara implisit. Kalau Anda punya alternatif yang lebih mudah untuk eksplisit, silahkan, tapi ini kelihatannya dari fungsinya yang bercampur antara perkalian X dan Y, X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, ini lebih mudah diselesaikan secara implisit. Ya, ingat cara menurunkan secara implisit, yaitu X kuadrat Y kuadrat min XY sama 0. Sorry. Ini tadi saya ngerjakan itu dulu. Ya, kerjakan stepnya. Jadi, X kuadrat Y kuadrat min XY min 6 sama dengan 0. Nah, cara menurunkan secara implisit, ingat kembali, kita turunkan terhadap X, berarti 2X Y kuadrat, begitu. Kita turunkan terhadap Y, X-nya tetap, X kuadrat, 2Y kali Y aksen, ya, 2Y kali Y aksen ya. Kemudian, yang ini ada X dan Y, berarti kita turunkan terhadap X dulu, yaitu min 1, ya. Min 1Y atau min Y. Kemudian kita turunkan Y-nya, boleh, yaitu 1 kali Y aksen. Berarti min X 1 kali Y aksen. Gitu ya. Min 6 nilainya sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Nah, Y aksennya di sini digabungkan, yaitu Y aksen. Ini di 2-nya dipindahkan ke depan, 2X kuadrat Y. Kemudian ini min X. Gitu ya. Sisanya pindah ruas, yang ini pindah ruas ke kanan. Ya. Nah, yang ini pindah ruas ke kanan. Yaitu menjadi yang min jadi positif, yang positif jadi min, kita tulis yang positif dulu. Kemudian dikurangi 2XY kuadrat. Jadi aksen sama dengan Y dikurangi 2XY kuadrat per 2X kuadrat Y min X. Gitu ya. Nah, ini kan kembali ya bagi yang kesulitan atau lupa terhadap turunan fungsi implisit ya. Nah, didapatkan tadi, nah, Y kurang 2XY kuadrat, nah ini 2X kuadrat Y kurang X, betul ya? Nah, jadi turunannya di sini turunan fungsi implisit, ada X, ada Y, ya tidak mengapa, karena kita punya titiknya tadi juga ada X, ada Y, yaitu 1,3 misalkan ya. Nah, 1,3 kita substitusi aja, X-nya 1, Y-nya 3. Nah, X-nya 1, Y-nya 3, berarti di sini yaitu eh, ya, kalau di situ sudah dihitung, nah ini kita hitung sedikit ya. Jadi
1,3 ya, satu aja. Titiknya tadi 1,3, 1,3. Nah, y aksennya adalah y aksen. Berarti ini kan X, ini Y, begitu kan? Berarti Y 3 dikurangi 2 kali 1, Y kuadrat 3 kuadrat yaitu 9, gitu ya. 2 X kuadrat 1 kuadrat kali Y kali 3 kurangi X-nya 1, gitu ya. 3 dikurangi 18 bagi 6 dikurangi 1. Ya, 3 kurangi 18 min 15 ya. Min 15 per 6 kurang 1, 5, yaitu min 3. Nah, y aksen hasilnya adalah min 3. Nah, bisa dilihat garis singgungnya ya, nih di titik 1,3, perhatikan di titik 1,3. Nah, titik 1,3 di mana posisinya ini 1, ini 3 ya. Nah, di titik ini garis singgungnya adalah gradiennya nih ya, baru gradiennya aja min 3. Jadi kelihatan yang warna biru ini. Nah, itu adalah garis singgung. Garis singgungnya kelihatan dari kiri ke kanan dia turun menurun, atau tadi kalau nilai eksaknya yaitu min 3. Jadi di sini kelihatan min 3 turunannya. Di sini kelihatannya hanya kalau kita dari visual itu kita hanya bisa tahu negatif, positif, atau sama dengan nol, atau eh, apa namanya itu, Evaksen tidak ada ya. Evaksen tidak ada, eh, maksudnya adalah dia kurvanya patah begitu ya. Kurvanya patah atau fungsinya tidak ada, maka evaksennya tidak ada. Nah, di sini kita tahu yang biru ini adalah dia turunannya negatif. Turunannya negatif, yang jelas berarti hitungan kita tadi sudah 3 ya, hasilnya min 3. Maka dibuatlah eh, apa namanya, persamaan garis singgung dan garis normalnya. Kemudian yang warna hijau itu adalah eh, garis garis normal ya, berlawanan, berkebalikan, atau tegak lurus tadi. Oke, bisa kita lihat. Nah, tadi dapatnya Y aksen itu nilainya min 3, maka langsung Y dikurangi Y1 itu, X M, M-nya itu min 3, X dikurangi X1 atau X dikurangi X0. Gitu ya. Y dikurangi, ini kurang satu baris ya, saya nggak apa ya. Bisa dikerjakan oleh mahasiswa, yaitu Y dikurangi Y1 yang ini, M min 3 X dikurangi X1, yaitu Y sama dengan min 3X plus 3 di sini plus 3 ya. Y sama dengan min 3X plus 6 gitu ya. Nah, dapat Y sama dengan min 3X plus 6, di bawahnya adalah persamaan garis garis normalnya ya. Ini min 3 berlawanan tanda minus jadi positif, 3-nya sepertiga begitu ya. Tapi tetap dengan menggunakan teknik tadi, yaitu Y dikurangi Y kurangi 3, itu Y kurangi 1, M-nya adalah sepertiga, X kurangi eh, X dikurangi X1 ya, begitu. Y sama dengan sepertiga X min sepertiga plus 3, atau Y sama dengan sepertiga X 3 samakan penyebut menjadi 9/3. 9 kurang 1 8, berarti 8/3. Sepertiga X tambah 8/3 gitu ya. Begitu. Kemudian dengan cara yang sama juga di titik yang kedua, di sini didapatkan Y aksennya sama dengan 2 ya. Ini garis singgungnya, gradiennya. Nah, kelihatan dari warna biru ini. Nah, apa namanya itu, kemiringan garis singgungnya adalah positif, menanjak dari kiri ke kanan, sedangkan garis normalnya yaitu negatif, dari kiri ke kanan dia menurun. Nah, jadi beginilah persamaan garis singgungnya, dan ini persamaan garis normalnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa terbayang
oleh mahasiswa begitu ya. Nah, berikutnya adalah ke itu. Nah, di sini sudah, karena di slide yang ada tidak ada apa namanya, dia tidak ada visualisasinya, makanya saya buatkan ya. Misal. Kemudian konsep kecepatan sesaat sudah saya jelaskan dari awal ya, yaitu delta Y per delta X. Jadi saya nggak jelaskan lagi di sini. Konsepnya bisa diikuti, yaitu kalau di sini ada contoh, saya uraikan contoh aja sedikit, yaitu di sini limit penyebut mendekati 1, begitu ya, karena saat T mendekati 1, berarti delta Y per delta X penyebutnya mendekati 0, atau di sini T-nya mendekati 1 ya. Nah, jadi enggak sesulit yang dibayangkan ya, kalau harus dengan apa namanya, mengerjakan sesuai dengan ini ya, dengan formulanya, yaitu di sini FT-nya diketahui 100 dikurangi 4,9 T kuadrat ya. Kemudian kecepatan sesaat ya, kecepatan sesaat pada T sama dengan 1 ya, berarti tadi delta Y per delta T, delta Y atau per delta X ya, delta X limit penyebut delta X mendekati 0 ya. Nah, penyebutnya mendekati 0. Nah, kalau T-nya di sini mendekati 1, ya berarti ya seperti yang pernah saya uraikan, limit T mendekati 1, berarti di bawahnya itu udah pasti T-1, di atasnya FT dikurangi F1 gitu ya. Nah, begitu. Paket ya. T, FT, 1, F1 gitu ya. Delta Y per delta X. Nah, begitu. Tinggal disubstitusi aja kalau F1 begitu, yaitu 100 dikurangi 4,9 1 kuadrat. FT sudah ada di atas, 100 dikurangi 4,9 T kuadrat. Nah, T kurang 1 tetap ditulis T kurang 1. Nah, disubstitusi ya. Nah, disubstitusi yaitu dengan FT 100 dikurangi 4,9 T kuadrat. Dikurangi F1-nya sama 100 dikurangi 4,9 ya. Berarti ini 100 dikurangi 100 habis, tinggal min 4,9 plus 4,9 ya, itu T kurang 1. Ini limit ya, limit T mendekati 1. Nah, saya tarik ke kiri ya, biar lebih kosong, yaitu V sama dengan udah sama persis di sini ya, 4, min 4 limit T mendekati 1 min 4,9 T kuadrat min jadi plus ya, jadi plus 4,9. Nah, ini ada faktornya, yaitu 4,9 dikeluarkan ya, jadilah 4,9 dikeluarkan, 4,9 kali 1 plus 4,9, dan 4,9 dikurangi T kuadrat yaitu min 4,9 T kuadrat. Nah, 1 kurang T kuadrat bisa difaktorkan, yaitu 1 plus T 1 min T ya, menjadi 1, jadi 4,9 1 plus T 1 min T. Nah, T min 1. Nah, ini ada yang sama, ini 1 min T per T min 1 ini bisa dicoret, nilainya sama dengan min 1 ya. Nilainya min 1. Sehingga minnya boleh dikali, yaitu menjadi limit T mendekati 1 min 4,9
kali 1 tambah T. Gitu ya. Nah, jadi dapatlah kecepatan sesarnya itu min 9,8 meter per second. Ya. Gitu ya. Nah, itu refresh lagi mengenai turunan yaitu delta I per delta X. Nah, berikutnya adalah kemonotonan fungsi ya, monoton naik dan monoton turun, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Di sini juga sudah saya rangkum ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah saya rangkum. Jadi saya kembali ke ininya dulu, kembali ke halaman kesimpulan ya sebagai rangkumannya, yaitu di sini yang pertama F monoton naik kalau F aksennya lebih dari 0 udah jelas karena gradiennya ini positif. Dia monoton turun. Kemudian kalau F aksennya titik stasioner, kalau F aksennya tidak ada atau tidak terdefinisi, maka dia titik singuler ya. Di sini eh, sedikit bisa ditambahkan. Ya, kalau F aksennya tidak ada atau F aksennya tidak terdefinisi, maka dia merupakan titik singuler ya. Titik singuler itu titik patahan ya, titik patahan atau titik di mana fungsinya tidak terdefinisi. Itu. Kemudian untuk turunan kedua, kalau F aksennya lebih dari 0, nah, kalau ada yang masih ingat, saya menggunakan tanda ini. Ya, tanda ini menunjukkan dia cekung, saya putar 45 derajat, 90 derajat ke kanan. Ya, ini berarti cekung ke atas dan dia menentukan nilai minimum ya. Kalau F aksen X kurang dari 0, dia cekung ke bawah dan menentukan dia nilai maksimum begitu ya. Kemudian kalau F aksennya sama dengan 0, dia merupakan titik belok. Kalau F aksen X sama dengan 0, titik stasioner, F double aksen X sama dengan 0 merupakan titik belok jika yang pertama ada perubahan kecekungan, maksudnya kiri kanannya positif negatif begitu, negatif positif, cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke bawah, cekung ke atas, gitu ada perubahan. Kemudian ada perubahan kecekungan tadi. Yang kedua ada nilai fungsinya, gitu ya. Ada nilai fungsinya. Nah, kita kembali lagi ke monoton tadi. Nah, ini monoton naik, monoton turun sudah saya jelaskan. Yang kalau dia tandanya sama di sini kurang dari maka monoton naik. Kurang dari, lebih dari dia monoton turun ya. Nah, kemudian dilihat dari F aksen dari lebih dari 0 monoton naik, kurang dari 0 monoton turun. Nah, contoh soalnya di sini fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Nah, ini adalah turunan fungsi pembagian. Sudah sempat diuraikan juga, U aksen V kurang, U-nya, U, V aksen, ya. U-nya yang ini, U, V aksen per V kuadrat, ya. Hasilnya adalah, langsung ke hasil aja, yaitu X kali X min 4 per X min 2, kita tahu di sini angka 4-nya, merupakan titik pemecah. Di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan 2, titik pemecahnya, maka dapatlah dibuat. Nah, di sini 0, 2, 4. Kita udah tahu kalau ada pangkat genap, di sini tidak berubah tanda. Ini pasti harus diuji dulu salah satunya, paling mudah bisa angka di dekat 0, 1 misalkan, atau angka yang paling kanan sekaligus 5 ya. Kalau 5 di sini positif, di sini positif gitu kan, di bawahnya juga positif, pasti di kanannya positif, bergantian tanda negatif, di X sama dengan 2 tidak bergantian tanda karena pangkatnya pangkat genap tadi, yaitu negatif, negatif, bergantian tanda lagi jadi positif. Nah, di sini maka kita lihat monoton naik dari negatif tak hingga sampai 0, monoton naik dari 4 sampai tak hingga monoton naik, dan dari 0 sampai 4 dia monoton turun. Nah, di sini juga kelihatan bahwa yang namanya titik stasioner di sini adalah di X sama dengan 0,
dan X sama dengan 4. Yang X sama dengan 2, titik singuler atau tidak memiliki, atau F aksennya tidak memiliki, atau F aksennya sama dengan tidak ada, ya. Nah, kita lihat eh, grafik fungsinya, ya. Nah, 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 ini dia grafik fungsinya. Sorry. Nah, ini saya kasih tanda warna biru, ya, sebagai pembatas daripada sini, dari 0, 2, dan 4. Nah, di sini eh, yang dimaksud titik singulir itu adalah yang titik dulu. Jadi monoton naik tadi F aksen lebih dari 0. Nah, dilihat dari X, dari negatif tak hingga sampai 0. Jadi negatif tak hingga itu di X-nya di sini sampai di sini. Nah, sampai X sama dengan 0. Kita lihat kurvanya. Nah, kan monoton naik, ya kurvanya. Tuh kelihatan monoton naik di sini, ya. Kemudian dari 0 sampai 2. Nah, dari 0 sampai 2, 2-nya di sini, lihat. Nah, ini kan semua kurvanya adalah monoton monoton turun, ya. Kemudian dari 2 sampai 4 juga sama. Ya, di sini dari 2 sampai 4 yang ini. Nah, sampai 4 ya monoton turun juga. Dan dari 4 sampai tak hingga monoton naik, ya ini. Monoton naik. Nah, itu F aksennya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Ini tandanya sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan, tapi kita di sini menginterpretasikannya dalam kemonotonan fungsi. Nah, di X sama dengan 0 tadi, di sini saya katakan pembilangnya adalah titik stasioner, penyebutnya adalah titik singulir. Nah, di X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 0, X sama dengan 4 adalah titik stasioner. Nah, ini dia. X sama dengan 0 di sini. Nah, ini X-nya 0. Tapi di sini kan Y-nya ada nilai, yaitu 1 min 2. Ya, berarti 0, min 2 itu adalah titik stasioner. Bukan X-nya. Ya, bukan X sama dengan 0 di sini, tapi X sama dengan, bukan X sama dengan, tapi 0, min 2 itu adalah titik stasionernya. 0, min 2. Tapi kalau ditanya X-nya saja, yaitu X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Jadi titik stasionernya yaitu 0, min 2. Begitu, ya. Jadi bukan 0 saja, bukan 0 yang ini. F aksen X sama dengan 0 titik stasioner, apa? Titik stasioner, titik yang dimaksud adalah titik pasangan 0, X, Y, atau di sini 0, min 2. Sedangkan yang X sama dengan 4 juga sama. X sama dengan 4 di sini, yang ini. Nah, nilai Y-nya berapa? Nah, di sini nilai Y-nya adalah 6. Berarti 4,6 adalah titik stasioner. Titik stasioner tadi garis singgungnya. Nah, garis singgungnya adalah mendatar atau 0. Nah, ini kan mendatar nih. Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini juga mendatar nih. Nah, ya, tuh. F aksen sama dengan 0. Dan di bagian penyebut di sini adalah F aksen tidak terdefinisi, yaitu di X sama dengan 2. Di X sama dengan 2, tidak ada nilai fungsinya bahkan begitu. Sehingga dia jangankan turunan, fungsinya saja tidak ada, dia tidak kontinu, dia tidak memiliki limit, begitu, ya. Jadi di sini F aksennya tidak ada atau tidak terdefinisi. Begitu, ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Saya masih aman, ya. Oke. Masih aman, Pak. Nah, itu turunan pertamanya. Lanjut lagi ke, nah, lanjut lagi ke kecekungan fungsi. Ya, cekungan fungsi eh, yaitu cekung ke atas, cekung ke bawah dari tangan aja. Bisa lewat tuh. Atau kalau bukan dari tangan, dari lingkaran juga bisa, ya. Jadi kalau lingkaran begini, ya. Nah, saya bagi dua di tengah. Nah, yang atas namanya cekung ke bawah, yang di bawah namanya cekung ke atas.
Jadi sedikit saja bagian dari kurva ini, ya, sedikit saja bagian dari kurva ini ada pada grafik ini, misalkan, ya, ini sedikit aja dari bagian ini ada pada grafik kita, maka dia disebut cekung ke bawah. Bukan semuanya, sedikit aja. Oh, kalau misalnya kurvanya begini, ya cekung ke bawah, sini, cekung ke atas gitu ya. Nah, yang ini juga sedikit saja bagian dari bawah lingkaran ini, ya, ada pada kurva dia cekung ke atas. Nah, itu cara ngeceknya. Memang kalau secara visual, ya kalau visualnya agak bagus kelihatan. Kadang-kadang kalau visualnya nggak terlalu bagus, kita nggak bisa membedakan. Nah, kita lihat saja. Tadi eh, F double aksen X lebih dari 0, dia cekung ke atas. F double aksen X kurang dari 0, dia cekung ke bawah. Ya. Nah, kita lihat dari fungsi yang sama tadi, yaitu fx x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Turunan pertamanya berikut ini, diturunkan lagi turunan keduanya, yaitu 8 per x min 2 pangkat 3. Nah, di sini ini hitungannya sudah ya, hitungan turunan keduanya, yaitu sama, yaitu turunan fungsi pembagian. Di sini ada U, di sini ada V, U aksen V, kurang U, U-nya itu, ini U, V aksen per V kuadrat, begitu ya. Disederhanakan, ya dapatlah 8 per X min 2 pangkat 3. Nah, 8 per X min 2 pangkat 3 itu adalah turunan keduanya. Nah, di sini fungsinya tetap fungsi yang sama, artinya gambar grafiknya tetap yang sama tadi yang ini. Nah, jadi gambar grafiknya tidak berubah sama sekali ya. Nah, jadi fungsi yang pertama tadi sini, X kali X min 4 per X min 2 kuadrat diturunkan, dapatnya 8 per X min 2 pangkat 3. Sorry, ini ketutup ya. 8 per X min 2 pangkat 3. Nah, kita lihat ya penentunya atau pembuat nol, yaitu X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 jadi penentu. Sebelah kirinya kita uji, atau sebelah kanannya kita uji, maka dapatlah negatif dan positif untuk F double aksen. Jadi kalau kita udah bicara F double aksen, ya interpretasinya sesuai dengan F double aksen, yaitu dia cekung ke atas, cekung ke bawah ketika dari negatif tak hingga sampai 2, begitu di sini. Dan cekung ke atas dari 2 sampai tak hingga. Nah, pada kurva dapat dilihat di sini, dari negatif tak hingga sampai di sini, sampai 2, tentu di sumbu X-nya kita cek. Nah, di sini, sampai 2, dia cekung ke bawah, dan dari 2 sampai tak hingga, dia cekung ke atas. Ini gambar cekungnya. Ya, cekung ke atas. Kan kelihatan pada gambar dia cekung ke atas. Yang ini cekung ke bawah semuanya, begitu. Nah, jadi itu interpretasinya. Nah, interpretasi F double aksen juga tadi, di sini, di titik ini adalah titik maksimum ya, maksimum lokal di sini. Maksimum lokal, ini minimum lokal. Ini kan lokalnya di sini terbatas ini. Ini lokalnya di sini, ya. Jadi kalau di titik 0, sekian, nah pasti di sini adalah maksimum lokal, maksimum dari ini. Nah, ya, maksimum. Di sini minimum lokal. Untuk keseluruhan dia tidak memiliki minimum atau maksimum global ya. Jadi untuk terbatas di sini dia ada, namanya di sini adalah maksimum lokal. Bisa ditentukan dari F double aksen, bisa. Nah, titiknya diambil dari titik apa? Titik stasioner. Titik stasioner tadi di berapa? Titik stasionernya. Ini ya, 0 dan berapa? 0 dan berapa titik stasionernya? 4. 0 dan 4. Jadi 0 dan 4 itu kita uji di sini. Nah, di double aksen. Dia menentukan maksimum atau minimum. Tadi saya katakan untuk F double aksen, dia, nah saya buat lagi.
F double aksen X. Nah, lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya ada dua. Yang pertama, tandanya ya. Kalau saya ubah tandanya jadi begini. Nah, tandanya cekung ke atas. Ya. Yang kedua dia nilai minimum. Nah, jadi kalau kita gunakan untuk cekung ke atas, cekung ke bawah, kita cuma ngecek aja lebih dari 0 atau kurang dari 0 gitu kan. Selesai, cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, satu lagi tadi untuk nilai minimum nih. Nilai minimum ini kita ceknya dari titik mana? Titik stasionernya tadi. Titik stasioner. Mana titik stasionernya? 0 dan 4 ya. X sama dengan 0. Satu lagi X sama dengan 4. Nah, kita uji ke sini. Ke F double aksennya. F double aksen X. Tadi nilainya apa? Nah, ini 8 per X min 2 pangkat 3. 8 per X min 2 pangkat 3. Nah, X sama dengan 0. Kita uji dulu. F aksen 0. Berarti 8 per 0 kurang 2 pangkat 3. Atau 8 per min 8 sama dengan min 1. Nah, ini kan kurang dari 0. Ya. Kurang dari 0 itu menunjukkan tadi nilai maksimum. Nilai maksimum gitu ya. Dan posisi di X sama dengan 0 tadi nilai maksimum dan juga dia cekung ke bawah. Nah, kita cek di X sama dengan 0, betul nggak? Nah, di X sama dengan 0, ini X-nya sama dengan 0. Titiknya adalah 0, sekian. Saya nggak tahu, harus kita cek ke sini. 0, berapanya? 0, 0, 4. 0, min 2. Berarti 4 per min 2. Min 2. Berarti di sini 0, min 2 nih. 0, min 2. Titik tersebut adalah titik maksimum, betul ya? Nah, nilai maksimum kan? Tapi maksimumnya adalah maksimum lokal ya, terbatas. Itu di batasan ini nih, maksimum lokal. Karena ada nilai maksimum lagi, yang lain tuh. Ada nilai yang lebih tinggi lagi. Ya, karena perbandingan maksimum itu di sumbu Y gitu ya. Nah, bukan di sumbu X. X itu menentukan lokasinya di mana. Di X sama dengan berapa? X sama dengan 0. Nilai maksimumnya di sini 0, min 2. Nilai maksimumnya itu min 2 itu tadi, tapi dia maksimum lokal karena terbatas. Nah, itu. Di sini pasti dia nilai minimum di titik puncak ini, titik stasioner satu lagi tadi, di X sama dengan 4 dia nilai minimum atau minimum lokal gitu ya. Nah, satu lagi kita uji di X sama dengan 4. X sama dengan 4. 8 per 4 dikurangi 2 pangkat 3, berarti 8 per 8 sama dengan 1, maksudnya adalah lebih dari 0, dan dia tadi nilai minimum dan cekung ke atas gitu ya. Nah, ini dia nilai minimum di sini di 4, sekian 1 2 4 4 ya 4,6 ya, di 4,6 nilai minimumnya minimum lokal. Kenapa minimum lokal? Karena masih ada minimum yang lain lagi di bawahnya di sini. Jadi minimum lokal dan dia adalah minimum lokal dan dia fungsinya cekung ke atas begitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita kembali lagi berbicara itu adalah by vertex, by titiknya. Kita bicara di titik berapa. Nah, sedangkan interpretasinya tetap sama, yaitu F aksen naik turun fungsi, lebih dari kurang dari 0, sama dengan 0 dia stasioner, F aksen tidak ada F aksen tidak ada berarti patahan begitu. Kemudian F double aksen juga sama, di titik apa kita bicaranya? Di titik F double aksennya kalau lebih dari 0, makanya F double aksen X di sini X-nya bebas. Ya, di titik apa aja kita bicara, di titik apa artinya sepanjang kurva ini. Ya, kalau kita bicara di titik stasioner ini, kita akan bisa menentukan nilai maksimum atau ya, nilai maksimum atau nilai minimum. Karena itu suaranya bocor ya, lihat atau siapa? Kita lihat deh suaranya.
Sifat takut. Suaranya bocor, mohon dikondisikan. Ya, Bukan saya, Pak. ya, bukan Ziyad ya. Cuman Bukan saya juga, Pak. ya, tampilannya tadi. Ya, ya sedikit lagi ya. Nah, tadi sampai mana tadi? Ya. Jadi F aksen dan F double aksen tadi berbicara di sepanjang titik ini, di sepanjang X-nya, X berapa, begitu. Jadi di sini monoton naik, monoton naik, monoton naik, monoton naik, monoton turun, monoton turun. Nah, kalau kita gunakan uji turunan pertama, sana itu untuk menentukan maksimum atau minimum, ditentukan dari kiri dia naik, dari kanan dia turun, berarti ini nilai maksimum gitu kan. Dari kiri dia turun, dari kanan dia naik, berarti ini nilai minimum. Nah, itu turunan pertama, hanya kita gunakan turunan pertama aja. Tapi kalau kita gunakan turunan kedua, ya tadi di titik X sama dengan 0 atau 0,-2 di sini dan 4,6 tadi kita bisa langsung tahu dia jenis titiknya maksimum atau minimum hanya dengan nilainya positif atau negatif gitu ya. Jadi kalau apa namanya itu, nah di sini X sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah, kita bisa langsung tahu dia nilai maksimum atau nilai minimum. Tentu di sini adalah tadi lokal ya. Maksimum lokal, minimum lokal. Dan hanya dengan cara mendapatkan nilai F double aksen 0-nya. Dan kita juga bisa tahu cekung ke atas dan cekung ke bawahnya. Nah, berikutnya adalah terakhir yaitu titik belok. Titik belok itu ditentukan apakah ada perubahan kecekungan, yaitu positif atau negatif, cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini cekung ke bawah, ya di X sama dengan 2 dia ganti cekung ke atas. Harusnya di sini X sama dengan 2 itu adalah titik belok, tapi karena tidak memenuhi persyaratan ini, F double aksen X merupakan titik belok jika ada perubahan kecekungan, ada di sini perubahan kecekungannya, yang tadi cekung ke bawah di sini, kemudian di X sama dengan 2 dia cekung ke atas. Dan satu lagi syaratnya yaitu ada nilai fungsinya. Karena titik belok itu adalah titik X, Y. Di sini X-nya sama dengan 2, Y-nya berapa? Nggak ada Y-nya ini. Y-nya tidak terdefinisi, jadi dia bukan merupakan titik belok ya. Jadi F aksen 1 sama dengan titik stasioner tadi, F double aksen adalah titik belok. Titik belok itu posisinya di sini, di X sama dengan 2. Nah, kenyataannya di sini F double aksen X sama dengan 2 tadi, atau F double aksen X sama dengan, F double aksen X sama dengan 0, X-nya sama dengan 2, harusnya dia mungkin jadi titik belok kalau fungsinya ada, ternyata fungsinya nggak ada, maka dia bukan titik belok. Jadi ada perubahan kecekungan, cekung ke bawah dan cekung ke atas. Ditandai kalau pada pertidaksamaan garis bilangan ditandai ini aja negatif positif perubahan kecekungan. Apakah X-nya merupakan titik belok? Cek pada fungsinya, bukan di turunan pertama, bukan di turunan kedua, tapi ceknya adalah pada fungsinya. Pada fungsinya X sama dengan 2, yaitu pada pembilangnya. Kalau pembilangnya 0 ya berarti pada penyebut, kalau penyebutnya 0 ya berarti dia tidak terdefinisi. Tidak ada nilai Y, tidak ada nilai Y berarti dia bukan titik, ini bukan titik belok, karena titik yang namanya titik itu adalah pasangan X dan Y itu. Nah, X-nya ada, Y-nya nggak ada, berarti bukan titik belok gitu. Nah, kira-kira begitu untuk kesimpulan pada perkuliahan pada hari ini. Saya rasa mahasiswa harus mencoba sendiri ya. Nah, jadi saya mencoba apa kemarin itu yang di ini apa ya, turunan fungsi. Nah, saya rasa dia harus dicoba nomor 1 ini ya. Nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan di kertas ya, boleh di kertas atau ada grafik ya.
Di Word deh, nggak apa-apa ya, di Word ya. Ya, tugasnya ini, interpretasi turunan pertama, turunan kedua, digambarkan kurvanya, ya, seperti yang saya buat seperti ini boleh, ya. Diikuti aja turunan pertama, turunan keduanya, nah gitu ya, biar ada ini, interpretasinya, gitu ya. Bisa, kalau bisa dicoba manual supaya supaya ada gambaran gitu. Ini dibikin grafiknya Pak. Iya, buat grafiknya di aplikasi aja gitu. Tapi ini kan turunan pertama, turunan kedua aja kan, tinggal diinterpretasi. Turunan pertamanya naik turun fungsi, turunan kedua adalah kecekungan, f aksen sama dengan 0 adalah titik stasioner, f double aksen sama dengan 0 adalah titik belok. Dicek aja satu persatu tuh. Ada nggak titik beloknya, ada nggak titik stasionernya gitu ya, sama begitu ya. Begitu ya. Baik Pak. Dikumpulkan minggu minggu depan, dikumpulkannya via file atau gimana ya? Ya file, oh bagusnya di Word tapi di print gitu boleh. Nah, itu biar ada nilai tambahan gitu ya. Gitu ya. Ya Pak. Ini Kalau tulis tangan aja nggak boleh, Pak. boleh tapi ya tadi, saya ingin ada interpretasi daripada gambarnya supaya mahasiswa bisa ngikutin F aksennya yang mana, F double aksennya yang mana gitu. Gitu. Harusnya ini 2 lembar juga beres ya. Karena gambarnya itu kan tinggal alat bantu aja di aplikasi gitu ya. Bisa menggunakan yang saya gunakan, contohnya Matwe ya. Sorry. Nah, bisa menggunakan di sini nanti, atau tinggal kurva. Ini kan butuh kurvanya aja tadi. Kurvanya terus diinterpretasi kurvanya yang dari mana ke mana itu adalah turunan pertama, naik turun fungsi seperti ini nih. Nah, ini naik turun berarti ini f aksennya dari sekian, dari negatif tak hingga sampai 0 dia fungsinya turun, dari 0 sampai 2 fungsinya naik, dari 0 sampai 2 fungsinya turun. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya, yang nggak jelas nanti dilihat lagi